Baik, selamat datang di video pembelajaran berikutnya, di mana video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas mengenai azimut dan jarak. Jadi, azimut dan jarak ini akan sangat berguna sekali pada saat nanti kita akan mencoba mengolah data hasil pengukuran poligon dan hasil pengukuran daripada detail di lapangan. Jadi di dalam video pembelajaran kali ini mengenai azimut dan jarak ini masuk ke dalam kategori seri pemetaan. Materi yang akan dibahas terkait azimut dan jarak ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai azimut itu sendiri, di mana nanti azimut ini kita lihat definisi daripada azimut sendiri itu terbagi menjadi beberapa poin. Terus yang berikutnya kita akan membahas mengenai kuadran, di mana ini sangat penting sekali pemahaman kita mengenai kuadran dalam sistem Cartesius. Lalu yang berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai trigonometri. Dan yang berikutnya kita akan membahas mengenai studi kasus yang sebagai contoh, misalnya ada titik 1 dan titik 2, kita akan mencari azimut daripada titik 1 ke titik 2. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai jarak datar. Perlu diketahui juga bahwa di dalam menghitung jarak datar ini kita akan mengacu kepada teori Pythagoras, di mana nanti kita akan coba aplikasikan. Lalu kita akan mencoba membahasnya ke dalam studi kasus ya, untuk menghitung jarak datar dari titik 1 ke titik yang kedua. Azimut itu sendiri merupakan sudut yang diukur dengan satuan derajat ya, menurut perputaran jam mulai dari titik utara, di mana titik utara ini dia disepakati adalah 0 derajat sampai 360 derajat searah jarum jam, kembali lagi ke arah utara. Jadi sistem yang digunakan azimut ini adalah sistem clockwise, atau dia perputarannya itu searah jarum jam. Adapun azimut ini terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama itu ada azimut sebenarnya. Ini merupakan besar sudut yang terbentuk antara utara sebenarnya, yakni utara yang mengarah pada kutub utara bumi dengan titik sasaran. Lalu yang berikutnya adalah azimut magnetis. Jadi azimut magnetis ini adalah besar suatu sudut yang terbentuk antara utara magnetik ya, yang bisa dilihat pada jarum kompas dengan titik sasaran. Lalu yang berikutnya, yang ketiga itu adalah azimut peta ya, merupakan besar sudut yang terbentuk antara utara peta dengan titik sasaran. Pada poin yang kedua, yakni azimut magnetis, biasanya kita akan kenal namanya sudut deklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah sudut yang terbentuk yang juga merupakan penyimpangan dari utara magnetis atau kompas ya, yang bisa dilihat dari kompas dengan utara yang sebenarnya. Jadi pada suatu daerah itu pasti dia akan memiliki sudut deklinasinya masing-masing ya. Jadi perlu sebagai catatan, jika azimut yang digunakan adalah azimut magnetis, maka ini harus diketahui terlebih dahulu berapa sudut deklinasinya. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana sistem azimut itu dihitung, yang pertama yang harus diketahui itu adalah sistem kuadran. Jadi bisa dilihat pada ilustrasi gambar di sebelah kiri, di mana sistemnya di sini adalah sistem Cartesius. Pada pojok sebelah kanan ini adalah diasumsikan dia sebagai kuadran 1, di mana nilai X-nya itu dia bernilai plus, lalu nilai Y-nya ini adalah bernilai plus. Lalu yang kedua,
disepakati adalah kuadran yang kedua, terletak di pojok sebelah kiri atas, di mana nilai X-nya ini dia bernilai minus, dan nilai Y-nya ini adalah bernilai plus. Lalu yang berikutnya adalah kuadran ketiga. Di sini ada kuadran ketiga, di mana nilai X-nya itu minus, dan Y-nya itu adalah minus. Dan yang terakhir ada kuadran 4, di mana nilai X-nya itu adalah plus, dan Y-nya itu adalah bernilai minus. Azimut kuadran ini sangat diperlukan sekali dalam perhitungan azimut, karena ini akan sangat berhubungan dengan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan di dalam menghitung azimut. Sebelum masuk ke perhitungan azimut secara teoritis, mungkin kita mengenal kembali ada beberapa persamaan trigonometri yang dapat kita gunakan, yang mungkin teman-teman sudah peroleh mungkin di bangku SMP maupun di SMA, di mana apabila ada suatu segitiga siku-siku seperti ini, diketahui nilai nilai X, nilai Y, dan nilai R, maka kita akan bisa menentukan nilai alfanya. Sebagai contoh, apabila kita punya parameter nilai X, panjang X, lalu kita punya nilai panjang R, maka kita bisa menentukan alfanya itu dengan cos alfa sama dengan X per R, di mana alfa sendiri atau sudut alfa sendiri itu diperoleh sama dengan cos inverse dikalikan dengan X dibagikan dengan R. Apabila kita punya parameter yang lain, misalkan kita peroleh parameternya adalah panjang Y, lalu kita juga peroleh panjang R pada sisi miring ini, kita juga bisa mendapatkan nilai alfanya, di mana rumus baku dasarnya adalah sin alfa itu sama dengan Y per R, di mana apabila kita mau memperoleh nilai alfanya, di mana alfa itu sendiri sama dengan sin inverse Y per R. Lalu yang terakhir, apabila kita punya parameter X dan Y saja, maka untuk menentukan sudut alfa ini, kita bisa menggunakan rumus dasarnya tan alfa itu sama dengan Y per X, di mana untuk mendapatkan sudut alfanya, maka kita bisa menggunakan persamaan di mana alfa itu sama dengan tan inverse Y per X. Di dalam pemetaan itu selalu parameter yang diperoleh itu adalah parameter nilai X dan nilai Y, karena di dalam suatu sistem pemetaan selalu itu menggunakan sistem Kartesius, sehingga nanti kita akan banyak menggunakan rumus tangen ini untuk menentukan azimut dari titik satu ke titik kedua. Untuk menghitung azimut, di sini kita perlu ketahui bahwa azimut di masing-masing kuadran ini memiliki persamaan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, apabila kita mengetahui dari titik 1 ke titik kedua, diketahui besaran delta X dan delta Y-nya, di mana kuadran 1 dia delta X itu sama dengan bernilai positif, delta Y itu dia bernilai positif juga, maka dia masuk ke kuadran 1. Untuk menghitung azimutnya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang di sebelah kanan ini. Kawan-kawan bisa melihat di mana azimut di kuadran 1 itu dapat dihitung sama dengan tan inverse buka kurung delta X dibagikan dengan delta Y. Lalu yang berikutnya, apabila azimut yang akan kita hitung dia masuk ke kategori kuadran 2, di mana notasi delta X-nya itu dia bernilai minus, notasi delta Y-nya itu dia bernilai plus, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kuadran yang kedua, di mana azimut pada kuadran kedua itu sama dengan tan inverse buka kurung minus delta X, karena dia di sini bernilai minus, dibagikan dengan delta Y-nya.
ditambahkan dengan 360 derajat. Lalu yang berikutnya pada kuadran yang ketiga, tepatnya di sebelah kiri bawah, di mana dari titik awal ke titik yang dituju kita akan mencari nilai azimutnya. Dia masuk ke kuadran 3 di mana notasinya itu adalah untuk delta X itu dia bernilai minus, delta Y-nya itu adalah bernilai minus, maka persamaan kuadran 3 di sini dapat kita gunakan di mana azimut pada kuadran ketiga itu sama dengan tan inverse buka kurung minus delta X dibagikan dengan minus delta Y tutup kurung ditambahkan 180 derajat. Lalu yang terakhir pada kuadran 4 apabila dari titik ke 1 ke titik yang berikutnya dia masuk kategori di kuadran 4 di mana delta X-nya itu dia bernilai atau bernotasi positif dan delta Y-nya itu adalah bernotasi minus, maka persamaan di bawah ini dapat kita gunakan di mana azimut pada kuadran keempat itu sama dengan tan inverse buka kurung ditambahkan delta X dibagikan minus delta Y tutup kurung ditambahkan 180 derajat. Kita mencoba ke studi kasus di mana pada contoh ilustrasi gambar di sebelah kiri ada titik 1 ke titik yang kedua. Pada titik ke 1 kita ketahui di sini ada koordinat node-nya dan ada koordinat is ya. Jadi node ini sama dengan y. Is ini adalah kita asumsikan dia x-nya. Lalu yang berikutnya di titik kedua juga diketahui koordinatnya node dalam artian di sini adalah dia y, is di sini dalam artian dia adalah x-nya. Kita akan mencoba mencari azimut 1 ke titik yang kedua ya. Jadi azimut di sini referensinya 0 derajatnya itu adalah ke arah utara. Untuk menghitung azimut titik 1 ke titik kedua, terlebih dahulu kita harus mengetahui kuadrannya. Jadi dari titik 1 ke titik 2 ini dia masuk kategori kuadran berapa. Jadi kita bisa menggunakan ya untuk menghitung atau mencari kuadrannya, kita hitung terlebih dahulu selisih delta X-nya. Mohon maaf, selisihnya dalam sumbu X atau dinyatakan dia dalam delta X itu sama dengan koordinat di titik yang kedua dikurangi dengan koordinat X di titik yang ke 1. Jadi di sini 540 dari 540.040 meter timur diperoleh dari titik yang kedua, lalu 540.000 meter timur ini kita peroleh dari titik yang ke 1, sehingga hasil pengurangannya itu dia bernilai plus 40 meter timur. Lalu yang berikutnya kita hitung lagi selisihnya berdasarkan koordinat n-nya ini, di mana delta y itu sama dengan koordinat n di titik yang kedua dikurangi dengan koordinat y di titik yang ke 1, sehingga di sini 998.980 meter utara itu diperoleh dari titik yang kedua, lalu dikurangi dengan 999.000 meter utara itu diperoleh dari titik yang ke 1. Dalam artian di sini node-nya itu sama dengan minus 20 meter utara. Nah, di sini hasil daripada pengurangannya itu dia bernilai minus. Kita sudah mengetahui delta X dan delta Y ini, di mana delta X ini dia bernilai plus, delta Y ini adalah bernilai minus, maka kita mencoba kembali di sini. Delta X-nya tadi dia bernilai plus dan delta Y-nya adalah bernilai minus, maka dia masuk ke kategori kuadran 4. Jadi persamaan kuadran 4 ini dapat kita gunakan untuk menghitung azimut dari titik 1 hingga ke titik yang kedua. Sebagai contoh di sini bahwa dari titik 1 ke titik yang kedua ini memenuhi syarat masuk ke kuadran 4.
maka azimutnya ini dapat kita hitung, di mana alfa dari titik 1 atau azimut dari titik 1 ke titik yang kedua itu sama dengan tan inverse, buka kurung, delta X ini adalah plus 40 dibagikan dengan minus 20 dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Tutup kurung ditambahkan 180 derajat, sehingga azimut dari titik 1 ke titik yang kedua itu sama dengan 116 derajat 33 menit 54,1 detik. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa sudut ini dari arah utara ke arah mengarah ke titik yang kedua itu sebesar 116 derajat 33 menit 54,1 detik. Oke, baik. Ini yang studi kasus di mana kita mencari azimut dari titik 1 ke titik yang kedua. Bagaimana kalau misalnya azimut dari titik 2 ke titik ke 1? Sebagai contoh di sini, apabila kita menghitung azimut dari titik 2 ke titik 1, yang kita cari terlebih dahulu adalah selisih delta X dan selisih daripada delta Y-nya. Untuk mencari delta X-nya, ini kita menggunakan, karena ini dibalik, maka koordinat X di titik yang ke-1, ini dikurangi dengan koordinat X di titik yang kedua, di mana 540.000 meter timur, ini diperoleh dari titik yang ke-1, dikurangi dengan 540.040 meter timur yang diperoleh dari titik yang kedua. Sehingga diperoleh bahwa hasil pengurangannya itu adalah minus 40 meter timur. Jadi sign-nya atau notasinya dia bernilai minus. Lalu yang berikutnya adalah kita menghitung delta Y, di mana delta Y ini sama dengan koordinat Y di titik yang ke-1. Y di sini adalah notasinya bisa disamakan dengan not, di mana koordinat Y-nya itu sebesar 999.000 meter utara dikurangi dengan koordinat Y di titik yang kedua 998.980 meter utara, di mana di sini kita mencoba mengkurangkan nilainya, diperoleh bahwa hasilnya adalah plus 20 meter utara. Dia masuk notasinya dia bernilai plus. Apabila delta X-nya itu bernilai bernotasi dia minus, delta Y-nya itu dia bernilai plus, kita akan coba kembali ke slide berikutnya di sini, bahwa dia memasuki persyaratan di kuadran yang kedua, di mana delta X di sini itu sama dengan minus, delta Y di sini itu sama dengan plus. Jadi kuadran kedua di sini ada persamaannya. Ini dapat kita gunakan untuk menghitung azimut dari titik 2 ke titik yang ke-1. Karena dia sudah memenuhi syarat kuadran 2 dari titik 2 ke titik yang ke-1, maka menghitung azimutnya, di mana azimut dari titik 2 ke titik 1 itu sama dengan tan inverse, buka kurung, minus 40, dalam hal ini adalah delta X-nya, dibagikan dengan 20. 20 ini adalah delta Y-nya, tutup kurung, ditambahkan 360 derajat. Sehingga azimut dari titik 2 ke titik 1 itu sebesar 296 derajat, 33 menit 54,1 detik. Jadi sudut perputaran azimutnya ini itu sebesar 296 derajat 33 menit 54,1 detik. Baik, itu sekilas terkait perhitungan azimut. Bagaimana kalau kita menghitung jarak datar ya dari titik 1 ke titik yang kedua? Perlu diketahui untuk menghitung jarak dari titik 1 ke titik yang kedua yang diketahui kedua koordinatnya, maka kita akan selalu mengacu kepada persamaan Pythagoras ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk menghitung jarak datar tersebut kita bisa menggunakan teori Pythagoras yang mungkin teman-teman juga peroleh di bangku SMP maupun di bangku SMA. Di dalam menghitung
atau menggunakan teori Pitagoras ini, kita mengacu pada ilustrasi gambar di sebelah kiri berikut ini, di mana apabila kita ingin mengetahui berapa sih panjang sisi miringnya ini, yang dimana di sini adalah dia parameternya adalah parameter C. Diketahui misalnya parameter A-nya ya, panjangnya ini searah sumbu Y, dan panjangnya searah sumbu X-nya yang dinotasikan dalam nilai B, maka secara umum Pitagoras itu dia berbentuk persamaan berikut ini, di mana C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambahkan B pangkat 2. Maka untuk mencari C, maka pangkat 2 ini pindah ruas itu menjadi akar ya. Jadi C itu sama dengan akar A pangkat 2 ditambahkan B pangkat 2. Baik, di sini teori Pitagoras kita akan gunakan dan aplikasikan ke dalam perhitungan jarak datar dari titik 1 ke titik yang kedua. Sebagai contoh di sini ada studi kasus ya. Jadi di sini kita akan diinformasikan bahwa di titik 1 sudah ada koordinat node dan is-nya, di titik kedua juga sama, kita diinformasikan mengenai node dan is-nya. Di sini kita akan mencoba mencari nilai C-nya ini. C-nya ini merupakan jarak datarnya. Kembali ke persamaan Pitagoras, di mana untuk mencari jarak datar, itu C itu sama dengan akar A pangkat 2 ditambahkan B pangkat 2. Terlebih dahulu dicari nilai A-nya. A di sini itu adalah delta Y. Jadi delta Y ini adalah hasil selisih daripada koordinat dari titik 2 ke titik yang ke 1. Jadi di sini delta Y ini adalah titik kedua, node-nya itu adalah 998.980 meter utara dikurangi dengan 999.000 meter utara, sehingga diperoleh nilai A-nya ini atau delta Y-nya ini adalah minus 20 meter utara. Lalu yang berikutnya adalah kita mencari nilai B-nya ya. Jadi ini searah sumbu X. Panjangnya berapa nilai B-nya, di mana di sini B ini adalah sebenarnya adalah delta X. Jadi delta X itu sendiri sama dengan 540.040 meter timur yang diperoleh dari titik yang kedua ya, is-nya, dikurangi dengan 540.000 meter timur ya di titik yang ke satu yang koordinat yang is-nya. Itu sama dengan plus 40 meter timur ya selisihnya. Jadi hasil pengurangannya itu delta X-nya atau nilai B-nya itu adalah 40 meter timur. Sehingga untuk mendapatkan sisi miringnya ini yang dinotasikan dalam C ya, jarak datarnya itu langsung saja kita inputkan nilai A yang sudah dihitung dan nilai B yang sudah kita hitung. C itu sama dengan akar A pangkat 2 ditambahkan B pangkat 2. A-nya di sini adalah minus 20 dipangkatkan 2 ya, ditambahkan dengan B pangkat 2. B pangkat 2 di sini adalah 40 pangkat 2 maksudnya. Sehingga kita akan memperoleh bahwa jarak dari titik 1 hingga titik yang kedua itu dia sebesar 44,72 meter ya. Oke, baik. Di sini kita sudah menghitung ya azimut dan jarak. Untuk mempermudah, di sini saya juga membuatnya dalam bentuk format Excel untuk perhitungan azimut dan jarak. Sebagai contoh, kita akan coba merujuk ke slide yang pertama tadi, di mana kita membahas mengenai azimut. Di sini perhitungan azimut sudah kita lakukan dari titik 1 ke titik yang kedua. Kita sudah ketahui di sini ada koordinat node dan is-nya di titik ke-1, koordinat node dan is di titik yang kedua. Kita akan mencoba mengaplikasikannya ke dalam format perhitungan di Excel ya.
Jadi apabila kita punya koordinat not dan is dari kedua titik, kita coba akan menghitungnya dalam format Excel, di mana di sini saya akan coba perkecil. Pada stasiun yang ke-1, nilai X-nya itu bernilai 540.000. Lalu di stasiun yang kedua atau titik yang kedua itu dia bernilai 540. Mohon maaf, di sini stasiun ke-1 Y-nya ini adalah Y, mohon maaf, ini 999.000. Lalu di titik yang kedua ini dia nilai X-nya adalah 540.040 meter timur, dan notnya ini adalah 998.980. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa nilai delta X-nya itu adalah bernilai 40 dan delta Y-nya adalah minus 20. Jadi nilai X, delta X-nya dia plus, nilai delta Y-nya adalah dia bernilai minus. Ini masuk ke kuadran yang ke kita bisa merujuk lagi ya, kembali ke sini. Dia masuk ke kuadran yang keempat. Sehingga di sini kita gunakan persamaan yang sudah disediakan di dalam format Excel ini, di mana pada stasiun yang ke-1 nilai X-nya itu adalah 540.000 meter timur. Lalu yang berikutnya koordinat Y-nya di titik yang 1 sebesar 999.000 meter utara, dan yang berikutnya adalah koordinat X di titik yang kedua 540.040 meter timur, dan yang berikutnya notnya ya atau Y-nya ini sebesar 998.980. Di sini kita akan peroleh secara langsung azimutnya ini sebesar 116,5651 ya. Jadi di sini hasilnya itu merupakan decimal degree ya. Jadi derajat dia dinyatakan satuan desimal. Apabila kita menggunakan kalkulator saintifik, mungkin teman-teman punya kalkulator saintifiknya untuk merubah dia dari satuan desimal degree ke dalam satuan derajat menit detik, maka kita bisa gunakan bantuan kalkulator ya. 116 derajat 116,5651 ya. Di sini kita rubah, maka di sini kita akan peroleh dia sebesar 16 derajat 33 menit 54,1 detik. Sehingga azimut dari titik 1 ke titik yang kedua dia masuk kategori syarat kuadran 4. Kita memperoleh bahwa sudut azimutnya adalah 116 derajat 33 menit 54,1 detik dengan jarak datar sekitar 44,72 dari titik 1 hingga titik yang kedua. Baik, mungkin di materi pembelajaran terkait azimut dan jarak datar ya, sampai di sini. Mengenai format perhitungan Excel-nya mengenai azimut dan jarak, nanti saya akan coba lampirkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali lagi di
video pembelajaran berikutnya.